Halo Sobat Movie, gimana kabar mantan hari ini? Kisah 12 Years a Slave ini adalah kisah nyata yang sangat tragis dan kelam. Gimana enggak ngeri? Seorang pria kaya yang terhormat dijual dan dipaksa menjadi budak, lalu harus berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan hak kemerdekaan. Oke, ambil kunci dan Engine start. diawali di Saratoga Springs, New York pada tahun 1841. Seorang pria negro kaya yang terhormat bernama Solomon Northup mempunyai seorang istri dan dua anak yang lucu. Solomon adalah pemain biola profesional dan sering berhubungan dengan para konglomerat. Ketika libur, Solomon akan mengajak jalan-jalan keluarganya, dan kali ini akan membeli tas mahal di toko langganannya milik Mr. Parker. We will take it. Suatu hari Solomon didatangi dua orang bernama Brown dan Hamilton. Mereka berprofesi sebagai pesulap, lalu menawari Solomon bermain biola untuk mengiring sulap mereka di Washington. Karena gaji yang ditawarkan tinggi, maka Solomon setuju untuk ikut ke Washington. Welcome to Washington, Sullivan. Malamnya, mereka bertiga makan di restoran mewah dan minum anggur. Karena minum terlalu banyak, maka Solomon mabuk berat dan tertidur dengan lelap. A good night's rest. Esoknya saat bangun, Solomon terkejut karena mendapati dirinya di ruang yang gelap dengan tangan dan kaki yang diborgol. Meskipun berusaha sekuat tenaga, hasilnya percuma. Karena membuat gaduh, maka dua penjaga datang. Lalu Solomon berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukan budak, melainkan negro yang merdeka. Mereka nggak percaya karena dua pesulap yang menipu Solomon telah menjual dan memberi identitas baru pada Solomon dengan nama Platt, negro pelarian dari Georgia. Platt ngotot bahwa dia bukan budak, serta nama aslinya adalah Solomon Northup. Karena terus ngotot, maka Platt dihajar habis-habisan di dalam ruang penyekapan yang gelap. Enak juga, dapat uang dari ngejual orang lain. Berarti kalau ada temen yang ngeselin yang suka nyuri korek, bisa dijual juga nih. Selanjutnya, Platt bersama negro lain dibawa ke pelabuhan untuk menuju New Orleans dan akan dijual di sana. Di dalam kapal, Platt diberitahu oleh budak lain bernama Clement agar tetap diam, dengan tidak mengungkap jati dirinya, serta tidak menunjukkan seperti orang berpendidikan, seperti bisa membaca dan menulis, kalau tidak ingin mati mengenaskan. Saat tiba di pelabuhan New Orleans, ada dua orang memanggil-manggil nama Clement, lalu mengatakan Clement adalah miliknya, dengan menunjukkan surat kepemilikan yang sah. Bila tidak dilepas, maka akan dianggap sebagai pencurian yang akan diproses oleh hukum. Kayak motor aja ada suratnya. Akhirnya Clement dibebaskan dan kembali ke pemilik yang sah. Sedangkan Platt dan budak lain hanya melihatnya dengan pasrah. Kemudian mereka diabsen oleh James satu persatu. Karena Solomon membangkang dengan tidak mengakui nama Platt, maka James menamparnya. Lalu mereka diangkut ke tempat penampungan budak untuk dijual. Seorang pengusaha kayu bernama Mr. Ford tertarik dengan Platt dan Eliza. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya Mr. Ford membeli mereka berdua. Platt dipekerjakan menebang kayu bersama para budak lain, yang diawasi oleh dua orang
yaitu Chapin dan John. Lalu pada suatu hari, Platt mengusulkan mengangkut kayu melalui sungai untuk mempersingkat waktu dan jarak, sehingga akan mengurangi biaya transportasi. Lalu John kelihatan tak senang dengan usulannya. Akan tetapi Ford ingin bukti dan menyuruh Platt untuk mengumpulkan budak lain untuk membantunya. Setelah kayu ditata dan diikat, Platt menaikinya melewati sungai, dan ternyata berhasil, sehingga Mr. Ford memujinya. Dan John merasa terhina karena kalah cerdik dari budak rendahan. Esoknya Mr. Ford memanggil Platt untuk diberi hadiah biola, karena telah membantunya memberi ide dalam pengangkutan kayu. John benar-benar memuji Platt, jadi apapun yang dilakukan Platt, semua serba salah. It's all a matter of perspective, sir. Use all your senses before rendering judgment. And no better for following instruction. Hingga habis kesabaran, lalu Platt menghajarnya dengan brutal. Kemudian Chapin datang, dan Platt menjelaskan semuanya. Setelah John pergi, Chapin menyuruhnya jangan kemana-mana jika ingin selamat, karena John pasti akan balas dendam. Stay here. Memang benar, tak berselang lama, John datang membawa kawannya, dan langsung menghajar Platt lalu menggantungnya di pohon. Chapin pun datang memperingatkan bahwa Platt adalah hak milik Mr. Ford. Mereka langsung kabur setelah Chapin menodongkan pistolnya. Hingga sore, tidak ada yang menolong Platt. Hingga akhirnya Mr. Ford datang, lalu menurunkannya dan dibawa masuk ke dalam rumah. Karena Mr. Ford khawatir John tidak akan puas dan pasti akan membunuhnya. Demi keselamatan Platt, lalu Mr. Ford menjualnya ke Edwin Epps, pemilik perkebunan kapas yang kejam dan agak gila. Hari pertama bekerja, Platt hanya mengumpulkan kapas seberat 182 pon. Karena minimal 200 pon, maka perolehan di bawahnya akan dihukum cambuk. Esoknya Platt dipanggil Nyonya Epps untuk disuruh belanja. This is a list of goods and sundry. Saat di tengah perjalanan, Platt mencoba untuk kabur. Akan tetapi bertemu dengan sekelompok orang kulit putih. Lalu Platt menjelaskan bahwa dirinya milik Edwin Epps, ditandai dengan kalung yang dipakainya. Saat akan pergi, Platt melihat dua negro yang membangkang dihukum gantung, yang membuatnya mengurungkan niat untuk kabur. Setelah selesai, Platt langsung kembali dan menyerahkan belanjanya pada Nyonya Epps. Esoknya, Platt kembali disuruh berbelanja, dan kali ini dia mencuri satu lembar kertas, lalu disembunyikan di lengan bajunya. Beberapa waktu kemudian, perkebunan kapas terkena wabah serangan ulat bulu, yang membuatnya gagal panen. Lalu Epps melampiaskan kemarahannya dengan mencambuki para budak. Benar-benar gila nih orang. Lalu dengan terpaksa, para budaknya dipinjamkan sementara ke pemilik lahan tebu bernama Hakim Turner untuk mengurangi hutangnya. Lalu saat istirahat, Platt melihat buah beri yang dimakannya mengeluarkan cairan ungu, dan berpikir mungkin bisa dijadikan tinta untuk menulis. Hingga malamnya, Platt mencoba menulis di kertas yang dicurinya dari Nyonya Epps, dan itu berhasil. Esoknya, Platt dipanggil oleh Hakim Turner, karena ada kawannya bernama Willard Yarner yang akan merayakan ulang tahun. Lalu menyuruh Platt untuk bermain biola,
dan upahnya disuruh untuk menyimpannya sendiri. Satu musim telah berlalu. Platt dan budak lainnya harus kembali ke perkebunan Epps sesuai perjanjian. Lalu ada budak kulit putih bernama Armsby. Saat sesi timbang, lagi-lagi Platt kembali mendapat berat di bawah 200 pon. Dan jelas, Platt akan mendapat hukuman cambuk. Malamnya, Armsby mengobati luka di punggung Platt dan mengaku sebagai pengawas budak. Armsby bersimpati tidak setuju dengan kekejaman Epps dalam memperlakukan budak-budaknya. Platt lalu berpikir bahwa Armsby adalah orang baik yang menentang perbudakan. Lalu suatu malam, Platt mendatangi Armsby dengan menawarkan uang dari hasil bermain biola di kawannya Hakim Turner, dan menyuruhnya berjanji merahasiakan bahwa Platt meminta tolong hanya untuk mengirimkan surat ke kantor pos di Marksville. Lalu Armsby pun setuju, dan 2 hari lagi surat akan diselesaikan oleh Platt. Tapi hanya berselang 1 hari, Epps mendatangi Platt karena Armsby telah berkhianat dengan menceritakan semuanya. Akan tetapi Platt menyangga bagaimana seorang negro yang bodoh bisa membaca dan menulis, serta tidak ada peralatan yang bisa digunakan, juga tidak mempunyai keluarga untuk disurati. Dan Armsby adalah seorang pemabuk yang suka berbohong dengan mencari muka di depan tuannya, lalu akan mendapat kepercayaan sehingga bisa naik jabatannya. Sehingga Epps pun percaya pada Platt karena menurutnya alasan yang diberikan masuk akal. Lalu Platt membakar suratnya karena baginya sudah tidak ada harapan lagi dan harus menerima kenyataan bahwa dia akan mati sebagai budak. Beberapa tahun berlalu, dan suatu hari, Epps menyewa seorang tukang kayu dari Kanada bernama Samuel Bass untuk membuat sebuah gazebo di depan rumahnya yang dibantu oleh Platt dan beberapa budak lainnya. Di saat Bass tengah menata papan kayu, lalu Epps datang dan menawarinya minum. Bass hanya tersenyum, yang membuat Epps tersinggung karena menolak tawarannya. Lalu menanyakan apa maksudnya itu. Dan Bass menjelaskan bagaimana mau menerima tawaran minum, sedangkan pekerja lainnya dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka juga manusia dan tidak berhak untuk diperbudak. Epps menyangga karena dia harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan mereka. Lalu Bass memberi gambaran bagaimana jika kita yang dibeli dan diperbudak oleh kulit hitam, karena mau putih atau hitam akan sama saja. Karena kalah berdebat, Epps lalu pergi, dan Platt yang mendengarnya tersenyum dan merasa jika Bass adalah orang yang baik. Di hari kedua saat sedang bekerja, Bass melihat Platt bekerja seperti orang teliti dan cerdas. Lalu Bass menanyakan asal dan alasan bisa menjadi budak di sini. Tapi Platt takut untuk menceritakan. Bass yang penasaran memaksanya untuk bercerita. Dan akhirnya Platt menceritakan seluruh kisahnya. Bass pun percaya. Kemudian Platt memohon kemurahan hati Bass untuk membuat dan mengirimkan surat kepada seseorang di New York. Dan Bass pun setuju. Hingga selesailah pengerjaan gazebo, dan Bass pergi dari tempat tersebut. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan di suatu siang yang terik, ada sebuah kereta kuda. Lalu seorang sheriff turun dan memanggil nama Platt. Kemudian disuruh mengenali orang yang berdiri di dekat kereta. Tentu saja Platt mengenalnya, karena orang itu adalah Mr. Parker, pemilik toko langganannya dulu. Kemudian, sheriff menyuruh mengungkapkan semua jati dirinya. Dan itu cocok. Tiba-tiba Epps mendatanginya, dan Solomon berlari memeluk Mr. Parker. Karena Epps tidak terima Solomon akan dibawa, kemudian Mr. Parker menantangnya untuk bersidang di pengadilan.
dan hasilnya Solomon Northup adalah pemenangnya. Akhirnya sampailah Solomon di depan rumahnya. Dan saat masuk, keluarga tercintanya sudah menunggu. Lalu Solomon meminta maaf karena telah mengalami masa-masa yang sulit dan harus meninggalkan mereka terlalu lama, yaitu 12 tahun. Review akhir dari film ini adalah Solomon Northup merupakan salah satu korban penculikan yang mencari kemerdekaan atas perbudakan yang menimpanya. Solomon menuntut untuk diadili orang-orang yang menculiknya. Karena tak mampu bersaksi melawan kulit putih di pengadilan negara, tuntutan pada penjual budak bernama James Court akhirnya kalah. Setelah melalui proses hukum yang panjang, dua penipu yang menculiknya bernama Brown dan Hamilton juga terhindar dari hukuman penjara. Tahun 1853, Solomon menerbitkan buku berjudul 12 Years a Slave, yang artinya 12 tahun seorang budak. Solomon menjadi aktif dalam gerakan mengakhiri perbudakan dan menjadi pembicara di timur laut Amerika Serikat, serta membantu korban perbudakan di Underground Railroad. Waktu, lokasi, dan penyebab kematian Solomon masih menjadi misteri hingga saat ini.